Baik, halo, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Baik. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Ya, sehat semua ya. Setelah libur panjang ya dari hari Kamis, Jumat sampai hari Senin kemarin, ya mudah-mudahan kalian semua tetap dalam keadaan sehat ya. Baik anak-anak, hari ini kita kembali bertemu dalam sesi Google Meet hari Selasa. Ya, Selasa tanggal 16 Maret 2021 ya. Oke, hari ini seperti biasa sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya. Doa akan dipimpin oleh Kiara. Oke, Kiara, silahkan pimpin doanya. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya, berdoa Mulai. Ya Tuhan, Ya Tuhan, terima kasih atas pemeliharaan. Berkatilah kami agar dapat belajar dengan baik. Doa selesai. Oke, baik. Oke, ayo biar lebih semangat lagi kita ucapkan yel-yel sekolah kita. SD Insan Mandiri Berkualitas. SD Insan Mandiri cerdas, mandiri, berkarakter. DJTM disiplin, jujur, terampil, mandiri. Yes. Ya, baik anak-anak. Hari ini Pak Guru akan membahas tentang materi PTS untuk semester 2 ini ya. Jadi Pak Guru tadi sudah share jadwal PTS-nya. Anak-anak sudah terima, sudah dapat lihat jadwalnya? Oke, sudah. Jadwalnya itu disimpan baik-baik ya. Kalau punya printer di rumah bisa di print ya. Oke, halo, selamat pagi Aura. Selamat pagi, teacher. Oke ya, di jadwalnya bisa di print out, bisa ditempel di meja belajarnya ya. Oke, untuk kelas 5 ya, PTS-nya mulai dari tema 5 sampai tema 6 sub tema 1 ya. Jadi hari ini Pak Guru akan jelaskan materi PTS tema 5 ya. Nanti juga untuk agama Hindunya juga ya. Oke. Perhatikan baik-baik ya, simak baik-baik. Oke, baik. Anak-anak bisa melihat ini nggak? Bisa melihat ini anak-anak? Bisa ya? Oke, baik. Ya, materi TS tema 5 ya. Jadi kelas 5 semester 2 tahun pelajaran 2020-2021. Ya, untuk yang pertama adalah muatan PPKN. Nah, di muatan PPKN ini ya, yang yang perlu diperhatikan adalah materinya tentang hak. Ya, kenapa? Hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Ya, hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Sebentar. Oke, hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Oke, kalian masih ingat pengertian dari hak? Masih ingat? Iya. Ya. Pengertian dari hak apa? Pengertian sesuatu yang harus kita dapatkan setelah melakukan kewajiban. Iya, sesuatu yang kita dapatkan atau kita terima setelah melaksanakan kewajiban. Ya. Kemudian apa itu kewajiban?
Itu yang harus kita lakukan Sesuatu yang harus kita lakukan sebelum mendapatkan hak. sebelum mendapatkan mendapatkan hak. Baik. Kemudian tanggung jawab. Apa itu pengertian dari tanggung jawab? Sesuatu yang kita Ya, kenapa? Agak kurang jelas. Apa itu tanggung jawab? tanpa disuruh. Sesuatu yang dilakukan atau kewajiban, kewajiban yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dengan penuh kesadaran, tanpa disuruh, artinya kesadaran diri sendiri, tanpa ada keterpaksaan. Ya, tanpa ada keterpaksaan, tanpa ada suruhan, artinya kewajiban yang kita lakukan itu penuh dengan kesadaran atau atas kesadaran kita sendiri, ya. Jadi kita sadar bahwa itu harus kita lakukan, ya. Jadi tidak menunggu perintah, tidak menunggu suruhan, ya, tidak dipaksa. Nah, itu namanya tanggung jawab. Kalau kita sudah melaksanakan kewajiban dengan penuh kesadaran, artinya kita sudah bertanggung jawab, ya. Oke, baik. Kemudian ya, kalian juga harus mempelajari atau mengerti tentang contoh-contoh hak dan kewajiban sebagai siswa atau sebagai anak, ya. Jadi di rumah, hak kalian di rumah, ya, bisa enggak kalian memberikan contoh hak kalian di rumah itu apa saja? Mendapat kasih sayang, mendapat makanan, mendapat kasih sayang, mendapat perlindungan, mendapatkan makanan dan minuman yang layak, ya. dapat bermain, Iya, mendapatkan waktu untuk bermain, ya. Kemudian apa lagi? Ya, mendapat kesempatan untuk belajar, ya, mendapatkan kesempatan untuk belajar, ya, menuntut ilmu, ya, berhak untuk mendapatkan pendidikan di rumah, ya. Artinya pendidikan di rumah itu pendidikan secara moral, ya, akhlak, ya, sopan santun, ya, itu hak kalian. Kemudian kewajiban kalian apa di rumah sebagai anak? membantu orang tua, Ya, membantu orang tua. Kemudian apa selain membantu orang tua? membersihkan rumah, Ya, membantu orang tua contohnya banyak, membersihkan rumah, ya. belajar, Kewajiban kalian apa? belajar, Ya, mengerjakan PR itu misalnya, mengerjakan tugas itu kan di rumah, ya. Mengerjakan tugas, membuat PR, ya. Kemudian bermain hak, ya. Kewajiban mengerjakan tugas, membuat PR, belajar di rumah, ya, belajar agar bisa nanti menjadi anak yang pintar, anak yang berprestasi, yang bisa nanti membanggakan orang tua, gitu, ya. Jadi kalian bisa meraih cita-cita kalian sehingga bisa membanggakan orang tua, ya. Nah, kemudian di sekolah, apa hak kalian di sekolah? aturan sekolah, mematuhi aturan sekolah, Mematuhi aturan sekolah. Hak sesuatu yang kita dapatkan, hak, ya. mendapatkan pendidikan, Mendapatkan pengajaran atau pendidikan, ya, mendapatkan kesempatan bermain, saat istirahat, ya, memakai atau memanfaatkan semua fasilitas sekolah. Mendapatkan apa, Dede? Mendapatkan apa? teman, Mendapat bergaul, ya, bergaul dengan siapa saja itu kan hak, ya, berteman dengan siapa saja, ya. Mendapatkan perlakuan adil
ya, mendapatkan perlakuan adil, mendapatkan kasih sayang juga, ya, mendapatkan bimbingan dari guru, ya. Nah, kalau kalian ada masalah, ada apa namanya istilahnya, ada sesuatu yang kalian tidak bisa, ya, atau permasalahan, ya kalian curhat sama Pak Guru sama Bu Guru, nah itu dilayani, dibimbing, ya. Nah, itu kalian berhak mendapatkan itu, ya. Itu hak di sekolah. Kemudian kewajiban kalian di sekolah apa? Aturan menjaga Iya, mematuhi aturan sekolah, menjaga fasilitas sekolah dengan baik. Kita memanfaatkan fasilitas sekolah, Iya. otomatis kita juga harus menjaga Iya, fasilitas sekolah. jadi menjaga, merawat, ya, artinya tidak mencoret-coret meja, tidak mencoret-coret tembok, ya, tidak apa namanya, tidak memetik bunga sembarangan. Ya. Jadi kalian harus merawat segala fasilitas di sekolah dengan baik, ya. Sehingga kalau kalian sudah menjaga fasilitas sekolah dengan baik, kalian kan bisa menikmatinya juga. Yang lain pun juga bisa menikmati. Ya, menjaga kebersihan toilet itu, ya. Jadi habis istilahnya habis buang air kecil, buang air besar, ya disiram gitu, ya. Itu salah satu bentuk kewajiban kalian di sekolah, ya. Sehingga toilet tetap bersih, ya. Pagi itu kan sudah bersih, gimana caranya biar siang hari ya tetap bersih, ya. Sehingga toilet itu tetap bersih dan dapat dinikmati, atau ya fasilitasnya bisa dinikmati oleh yang lain gitu, ya. Kalau kotor, kalau ini kan nggak bisa istilahnya orang lain menikmati fasilitas itu dengan baik, ya. Itu salah satu bentuk kewajiban kalian di sekolah, ya. Mengikuti upacara bendera, ya, mengikuti segala kegiatan di sekolah, ya. Nah, itu. Oke, anak-anak, itu contoh-contoh hak dan kewajiban, ya. Jadi untuk materi PPKN itu ada hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Tanggung jawab itu kewajiban yang kita laksanakan secara sadar. Oke, kita lanjut, ya. Nah, tadi untuk PPKN kira-kira ada pertanyaan dulu sebelum Pak Guru lanjut ke bahasa Indonesia. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak, ya. Tidak. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bahasa Indonesia, ya. Bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia, ya, kalian materinya tentang pantun, ya, tentang pantun. Jadi apa yang perlu kalian pelajari tentang pantun ini? Yang pertama adalah ciri-ciri pantun. Masih ingat tak ciri-ciri pantun? Memiliki 4 baris. Ya, bagus. Pantun terdiri dari 4 baris, ya. Kemudian apa? Memiliki 5. Ya, kita bahas dulu dari awal. 2 baris pertama, ya, karena baris, ya. 2 baris pertama disebut dengan sampiran. Ya. Kemudian 2 baris akhir disebut dengan Isi. Nah, ini tadi memiliki rima. Rima itu apa artinya rima? Bunyi vokal akhir. Vokal akhir, ya, vokal Ya, akhir. kita pantun disebut dengan rima. Ya, bunyi vokal akhir, ya. Bukan kalau misalnya bunyinya a, ang, itu a kan, termasuk a. Jadi ang. Jadi terakhirnya juga ang, ung gitu. Ya. Jadi bunyi vokalnya yang dilihat, ya. Nanti, ya. Karena ada pantun itu ada yang berima AB, ya. AB itu artinya baris pertama itu sama dengan baris ketiga. Nah, ya, bunyi akhirnya. Baris kedua sama dengan baris keempat. Nah, itu AB, ya. Nggak ada kok rima pantun AI atau UI, ya, atau AIA gitu, ya. Jadi ada AB. Yang jelas kalau baris pertama itu sama dengan baris ketiga disebut dengan AB. Baris pertama sama dengan baris ketiga
baris kedua dengan baris keempat sama AB-AB. Ya, kenapa Lintang? Kalau rimanya AA boleh ya, teacher? Boleh. Ya, semuanya A. Artinya semuanya sama gitu ya. Boleh. Atau AABB. Tapi kalau pantun itu biasanya ini ya, paling banyak itu berima AB-AB dia. Ya. Ya, kemudian, nah ini. Waktu itu saya buat pantun rimanya AB A teacher. Ya, nggak apa-apa. Asalkan vokalnya benar. Vokalnya benar gitu ya. Sama semuanya. Nah, misalnya ang semua ang ya. Misalnya berjalan-jalan ke Semarang gitu. Misalkan ang ya. Tidak lupa membeli bawang, ang juga kan gitu ya. Ingatlah selalu apa ya kalau ang ya, ingatlah selalu ingatlah selalu jangan jarang gitu misalnya. Apa jangan jarang, marilah kita ya pokoknya akhirnya ang gitu ya, isinya ang juga. Nah itu a semua gitu ya. Ya. Kalau AB-AB, saya ada. Kayu cemara mudah dipahat. Tumbuhnya di samping rumah camat. Lingkungan bersih dan sehat, apapun terasa nikmat. Iya, kan semua at gitu. A itu artinya ya. Ya. Bukan nanti TTTT gitu ya. Nggak ada pantun TTTT gitu ya rimanya ya. Ya, kalau sama semua dari baris pertama sampai baris keempat itu a. Kalau baris pertama sama dengan baris kedua, baris ketiga sama dengan baris keempat, AABB, ya. Nah, seperti itu, ya. Nah, oke, yang keenam ini isi, ya. Isi pantun itu biasanya dia mengandung pesan, ya, bukan pesan, ya, tapi pesan. Ya. Ya. Mengandung pesan, ya, atau yang disebut dengan amanat. Apa sih maksud dari pantun itu, gitu ya? Jadi apa sih maksud dari pantun itu? Yaitu amanatnya ya. Nah untuk pantun, nah ini yang perlu kalian perhatikan ciri-cirinya ya. Jadi untuk untuk materi yang harus kalian pelajari ini ciri-cirinya ini ya. Nanti kemungkinan ada sebuah pantun ya. Kalau kalian ditanya nanti tema pantun itu apa gitu. Temanya apa, bisa seperti itu. Atau misalnya kan ada pantun ini kemudian dipenggal 2 baris terakhir. Nah ini merupakan apa ya, isi ya. Atau pengertian dari rima itu apa gitu ya. Silahkan ya kalian ingat baik. Nah, selain pantun, nah di bahasa Indonesia kalian nanti juga akan ya tetap ya menentukan ide pokok suatu paragraf. Ya. Jadi ide pokok suatu paragraf. Ini salah tulisannya nih Pak Guru ya, paragraf ya, paragraf. Ya, jadi kalian nanti disediakan sebuah paragraf, kalian tentukan ide pokoknya apa. Ya. Baik, kemudian oke, sebelum Pak Guru lanjut ke IPA, bahasa Indonesia, ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Tidak. Oke, Tidak. Baik. Tidak. Ya. Sekarang Pak Guru lanjutkan ke IPA. Ya, di IPA itu kalian belajar tentang ekosistem. Ya. Oke, yang pertama yang harus kalian pelajari adalah komponen lingkungan. Nah, itu ada biotik, ya. Ada abiotik, masih ingat kan lingkungan? Masih. Biotik itu apa ya, jadi abiotik itu apa ya, kalian juga perlu diingat contoh-contohnya ya. Kalau pengertiannya sudah tahu, misalnya biotik itu komponen yang terdiri dari makhluk hidup, contohnya apa saja makhluk hidup. Kalau abiotik komponen yang terdiri dari makhluk tak hidup, contohnya apa ya, seperti itu. Kemudian pengertian dari individu,
populasi. Nah, ini salah tulis ya. Populasi. Kemudian komunitas, ya. Oke, individu itu adalah apa? Masih ingat? Individu adalah makhluk yang tunggal. Makhluk tunggal. Ya. Kalau populasi populasi itu kumpulan dari makhluk hidup yang kumpulan dari terkumpul ya kumpulan dari makhluk individu hidup sejenis. yang sejenis atau kumpulan dari individu yang sejenis. Ya, ingat ya. Kumpulan dari individu yang sejenis ya. Maaf Pak Guru salah tulis populasinya ya. Kadang-kadang karena apa ya, karena di komputer itu ganti-ganti dia ada grammarnya atau apa itu ya. Komunitas yang terakhir, komunitas. Kumpulan dari populasi. Iya, kumpulan dari populasi. Ingat aja, yang penting ingat aja susunannya individu, populasi, komunitas. Kalau individu, makhluk tunggal, populasi, kumpulan dari individu yang sejenis, komunitas, kumpulan dari populasi. Ya, populasi berkumpul, ya, terbentuklah komunitas. Oke. Nah, kemudian penggolongan hewan berdasarkan makanannya, ya. Jadi di dalam suatu lingkungan itu kan banyak jenis hewan itu ya. Jadi hewan itu digolongkan berdasarkan jenis makanannya, ya. Jadi ada yang makan tumbuhan, ada yang makan hewan lain, ada yang makan tumbuhan dan makan hewan lain. Ya, kalian juga bisa menyebutkan contohnya. Kalau herbivora itu contoh hewannya apa saja. Kalau karnivora itu contohnya hewan apa saja. Dan omnivora itu apa saja. Ya, ingat kalau omnivora itu memakan tumbuhan dan hewan lain gitu ya. Nah, tidak hanya daging gitu ya, tapi hewan lain. Ya, hewan lain kan bisa serangga dimakan, bisa ulat dimakan gitu ya. Kalau karnivora itu pemakan hewan lain, ya. Kalau omnivor contohnya kayak itu ya, apa namanya? Apa? Ayam. Ya. Bebek. Apa lagi? Bebek. Ya. Ya, apa lagi? Ya, nanti kalian cari contoh Monyet, ya, monyet ya. Ya. Monyet omnivor. Omnivor ya. Oh, dia makan hewan lain apa? Ya, dia bisa makan serangga, bisa ya. Gorila, teacher. Iya. Gorila. Ya, gorila. Banyak lagi ya. Nah, kalian cari yang jelas begini ya. Kalau omnivor itu memakan tumbuhan dan hewan lain. Nah, ya. Oke, sudah. Oke, baik. Nah, kemudian ada rantai makanan. Ya. Ya, rantai makanan itu peristiwa makan memakan. Ya. Peristiwa makan memakan yang terjadi sesuai dengan urutan tertentu ya. Jadi dari tumbuhan sebagai produsen, kemudian dikonsumsi oleh hewan yang memakan tumbuhan, biasanya herbivora, dia sebagai konsumen tingkat 1. Ada juga kan yang omnivor, teacher, konsumen tingkat 1. Ya, omnivor juga bisa ya, konsumen tingkat 1. Kemudian konsumen tingkat 1 dikonsumsi atau dimakan oleh konsumen tingkat 2 ya, hewan yang memakan hewan lain ya, disebut dengan karnivor. Kemudian kalau ada yang memangsa konsumen tingkat 2 berarti konsumen tingkat 3 ya. Kalau ada yang memangsa konsumen tingkat 3 berarti konsumen tingkat 4 sampai dia puncak ya. Nah, itu konsumen puncak, kemudian dia itu mati, diuraikan oleh pengurai. Ya, pengurai ini ya bermanfaat bagi tumbuhan ya, karena memberikan nutrisi yang biasanya teacher kalau dia udah diuraiin kayak gitu tuh jadi bangkai, bukan sih teacher? ya kan. Pertama kan jadi bangkai itu kan lama kelamaan dia kan akan hilang gitu ya, jadi diuraikan gitu ya.
akan hancur, ya, akan bersatu lagi kembali dengan tanah. Nah, itu, pengurai ini sini tugasnya untuk mengurai, kemudian memberikan zat-zat yang berguna atau nutrisi yang berguna bagi tumbuhan, gitu ya, yang diperlukan oleh tumbuhan. Jadi seperti itu, ya. Jadi tumbuhan, ya, bisa memanfaatkan, ya, zat-zat dari pengurai itu, ya. Itu terus menerus terjadi, ya. Itu yang disebut dengan rantai makan, ya. Bagaimana kalau, ya, peranan makhluk hidup di dalam rantai makanan, gitu ya. Jadi bagaimana peranan makhluk hidup di dalam rantai makanan? Nah, jika salah satu makhluk hidup dalam rantai makanan itu musnah, ya, atau apa nama istilahnya itu punah, gitu ya, karena diburu oleh manusia, gitu ya. Nah, di sini peranan manusia itu penting sekali. Nah, apa yang terjadi, ya, misalnya tikus itu sebagai konsumen tingkat 1 itu diburu oleh petani, ya, karena tikus ini dianggap merugikan petani, gitu ya. Dipasanglah perangkap kemudian atau racun, gitu ya, sehingga banyak tikus-tikus mati. Apa yang terjadi dengan konsumen selanjutnya, misalnya ular yang biasanya mengkonsumsi tikus? Nah, nanti itu berpengaruh. Populasi ular akan menurun karena dia kehilangan sumber makanan. Iya, populasi ular akan menurun, ya, sehingga dia kehilangan makanannya, ya. Nah, seperti itu contohnya, ya. Bisa saja ular itu mengkonsumsi hewan lain, gitu ya, misalnya katak atau apa, ya. Jadi pengalihannya seperti itu, ya. Nah, itulah yang disebut dengan keseimbangan ekosistem, ya. Oke, kemudian jaring-jaring makanan. Nah, jaring-jaring makanan ini kumpulan dari rantai-rantai makanan. Jadi rantai makanan 1, rantai makanan 2, rantai makanan 3, dia berkumpul, ya. Jadi dia saling bertemu, ya, saling memakan, gitu ya. Nah, itu memungkinkan terjadinya persaingan, ya nak? Iya. Persaingan antara konsumen, ya, pertama konsumen nih, konsumen bisa saja konsumen yang pertama, konsumen yang kedua, ya, kan konsumen yang lain ada di misalnya tikus sama burung, ya, teacher, ya, dia terjadi persaingan kan. Burung makan padi yang ada di sawah, tikus juga makan padi yang ada di sawah. Jadi dia akan terjadi persaingan, gitu. Ya, jadi mereka berebut, gitu ya, jadi bersaing, gitu ya. Nah, seperti itu. Konsumen yang kedua bisa juga ya, ular dengan elang, ya, atau ular dengan apa yang biasanya memburu tikus atau katak, gitu ya. Oke. Nah, itu ya anak-anak, ya, tentang IPA. Jadi materi yang harus kalian pelajari itu ada jaring-jaring makanan, ada rantai makanan, kemudian ada penggolongan hewan berdasarkan makanannya, ada individu, pengertian individu, populasi, komunitas, dan komponen. Oke, itu. Kemudian kita beralih ke IPS. Nah, IPS, waduh, banyak sekali salah tulis ini. IPS interaksi manusia dengan alam, ya. Nah, jadi apa sih pengertian interaksi manusia dengan alam? Interaksi. Apa sih pengertiannya? Interaksi manusia dengan alam yaitu hubungan timbal balik antara manusia dengan alam. Artinya, ya, manusia melakukan sebuah hubungan, ya, atau interaksi dengan alam. Kemudian tujuan manusia berinteraksi dengan alam itu apa, ya? Masih ingat enggak yang pernah Pak Guru bahas? Memenuhi kebutuhan hidup. Iya, betul. Yang pertama memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, kemudian selain itu manusia juga berusaha untuk apa? Beradaptasi dengan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan, ya.
Ya, manusia itu yang paling bisa ya beradaptasi atau menyesuaikan diri. Kalau manusia tidak bisa menyesuaikan diri, dia akan ya untuk bertahan hidup itu akan sulit ya. Nah, manusialah yang paling antara makhluk manusia yang paling bisa beradaptasi dengan lingkungan ya. Itu lingkungan alam juga lingkungan sosial ya, manusia dengan manusia ya, harus itu sama seperti kita kalau ada di lingkungan masyarakat ya, bagaimana masyarakat kita harus beradaptasi, bisa menyesuaikan diri. Kalau tidak bisa menyesuaikan diri ya, nanti kita akan terjadi konflik ya, seperti itu. Dengan alam juga kita harus bisa beradaptasi. Misalnya ini, kalau kita tinggal di daerah yang dingin, bagaimana cara kita beradaptasi ya, dengan menggunakan jaket ya, minum minuman yang hangat ya. Nah, artinya itu salah satu contoh bentuk adaptasi atau penyesuaian diri manusia terhadap lingkungan ya. Kalau kita dengan cuaca dingin itu nggak pernah pakai jaket atau gimana ya, kita kan tubuh kita kan tidak bisa menahan rasa dingin gitu ya, misalnya di daerah dingin yang ekstrim ya. Jadi nah sebenarnya ya, kalau kita nggak mau menyesuaikan diri ya, kita nanti akan istilahnya ya, terjadi sesuatu dengan tubuh kita gitu ya, semacam alergi lah, semacam apalah gitu ya, bisa sakit lah. Makanya kita mau tidak mau harus menyesuaikan diri dengan lingkungan ya. Kemudian contoh-contoh interaksi manusia dengan alam ya, banyak sekali. Contohnya tadi, misalnya kita tinggal di daerah dingin, ya, bagaimana cara kita berinteraksi dengan alam? Ya, untuk menyesuaikan diri ya seperti itu. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan hidup, ya, manusia bekerja sebagai petani sayuran itu misalnya, ya. Petani teh. Iya, petani kebun teh, gitu ya. Jadi apapun yang ada di alam, manusia harus bisa memanfaatkan dengan baik ya. Kesuburan alam di daerah dingin ya, yang cocok di daerah dingin itu ditanamin apa ya, misalnya buah stroberi misalnya, atau sayur-sayuran. Nah ya, manusia ya harus bisa memanfaatkan itu ya, sehingga bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Atau karena pemandangan alam yang sangat indah ya, itu dijadikan objek wisata ya, kemudian manusia bisa menikmati objek wisata tersebut ya, sehingga bisa mendatangkan para wisatawan ya, di Bedugul misalnya. Iya, bisa jadi ya, contohnya di Bedugul ya. Jadi Bedugul itu dibuat ya taman sedemikian rupa sehingga orang-orang itu bisa menikmati, datang ke sana ya, banyak pengunjungnya, sehingga masyarakat sekitar juga bisa terangkat ekonominya ya. Ada yang berdagang di sana, sekitar sana ya, berjualan ya. Ada yang menjual hasil kebun mereka, sayur-sayuran. Ada yang memanfaatkan sebagai tamu wisata ya, dan sebagainya ya. Nah, itu contoh manusia, interaksi manusia dengan alam. Nah, contohnya di alam di daerah dataran tinggi ya. Di dataran rendah ya di dataran rendah bisa juga menjadi petani ya. Kemudian di daerah pesisir pantai ya bisa memanfaatkan alam pantai, hasil laut ya. Misalnya dia juga buka objek wisata di pantai kan juga bisa, Tica. Bisa ya. Jadi artinya dia memanfaatkan alam, objek wisatanya itu ya. Ya, objek wisatanya itu dimanfaatkan sehingga ketika banyak wisatawan yang berkunjung ke sana ya, mungkin karena banyaknya pengunjung kan dia bisa membuka kayak travel gitu ya. Jadi kayak toko-toko souvenir gitu ya, sehingga memanfaatkan banyaknya pengunjung yang ada di sana. Jadi memanfaatkan keindahan pantai yang memancing kedatangan wisatawan, banyak wisatawan ya, sehingga memungkinkan ya dibangunnya atau banyaknya
usaha-usaha lain yang berhubungan dengan pariwisata ya. Oke, jadi seperti itu untuk IPS ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah SBDP. Nah, SBDP kita materinya tentang tangga nada ya. Mungkin di buku ya, tidak semua ada di buku tema 5 ya. Jadi karena ini sifatnya penyederhanaan kurikulum, jadi Pak Guru menyederhanakan kemarin menjadikan satu antara tema 5 dengan tema 6 gitu ya. Jadi kalian cukup ajari apa yang Pak Guru sampaikan saja ya, yang Pak Guru sampaikan lewat sekarang atau yang sebelumnya ya. Jadi SBDP ini kita belajar tentang tangga nada. Nah, pengertian tangga nada. Masih ingat kalian pengertian tangga nada? Tangga nada itu adalah apa? Ada yang masih ingat? Susunan dari nada-nada. Ya, susunan dari nada-nada. Oke, baik. Susunan dari nada-nada. Ya. Jadi, susunan dari nada-nada. Kemudian ada jenis-jenis tangga nada. Ya, jenis-jenis tangga nada. Jenis-jenis tangga nada itu dibagi menjadi dua. Ya, ada yang terdiri dari 7 nada, ada yang terdiri dari 5 nada. Yang terdiri dari 7 nada itu disebut tangga nada apa? Diatonis. Iya, diatonis. Diatonis. Yang terdiri dari 5 tangga nada? Pentatonis. Pentatonis. Baik. Ya. Kemudian nah, kita khusus ke tangga nada pentatonis ya, yang terdiri dari 5 nada. Ya, ciri-ciri tangga nada pentatonis ya. Tangga nada pentatonis ada 2, ada pelok, ada slendro. Ya, yang pelok itu yang mana? Yang nadanya do, mi, fa, sol, si. Ya, do, mi, fa, sol, si. 5 nada ya, do, mi, fa, sol, si. Kemudian kalau slendro? Yang nadanya do, re, mi, sol, la. Ya, do, re, mi, sol, la. Ya, itu ya. Jadi untuk materi SBDP ya kalian pelajari pengertian tangga nada, jenis tangga nada, dan ciri-ciri tangga nada pentatonis. Apa itu pelok, apa itu slendro, ya itu dia ya. Nah, anak-anak, untuk materi tematik tema 5 seperti itu ya. Jadi kalian mempelajari beberapa materi seperti bahasa Indonesia, PPKN, IPS, IPA, SBDP yang seperti Pak Guru sampaikan tadi. Ya, kira-kira seperti itu materinya. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Oke. Baik, itu materi untuk tematik ya. Kemudian kalian bisa lihat ini? Bisa ya. Oke, ini materi tentang agamanya ya. Tentang catur guru. Catur guru ya. Nah, untuk catur guru ya. Ini materinya sudah Pak Guru share sebenarnya di Google Classroom ya. Jadi kalian hari ini sebenarnya hanya menyimak Google Meet, yang ikut Google Meet ini menyimak Google Meet apa yang Pak Guru sampaikan, apa yang Pak Guru jelaskan tentang materi PTS tema 5 dan agama Hindu ya. Nanti kalian bisa cek di Google Classroom-nya tentang materi ini yang Pak Guru bagikan ya. Kalian bisa teacher, maksudnya kalau kita sama materi Google Meet sama materinya yang baru masuk teacher? Sama. Jadi kalian bisa lihat ulang lagi ya. Misalnya kan tadi Pak Guru nyampein apa sih? Saya lupa materinya. Nah, kalian bisa lihat di Google Classroom ya.
Jadi materi yang di Google Classroom itu yang Pak Guru sampaikan di Google Meet. Jadi kalian yang ya kenapa Sundari? Anggita Satsmit itu siapa, teacher? Siapa? Anggita Satsmit itu siapa? Mana? Tadi dapat keluar dia. Oh, nggak tahu Pak Guru, nggak memperhatikan. Tadi Atut sih ada gini pakai akun ibunya gitu. Oke, kita lanjut ya. Halo. Agama. Nah, agama Hindu kita belajar tentang catur guru. Nah, ya. Nah, catur guru ini kalian pelajari tentang pengertian catur guru. Apa sih pengertian catur guru? Catur guru itu dibagi menjadi dua kata, yaitu terdiri dari catur dan guru. Catur itu apa artinya? Guru itu apa artinya? Silahkan kalian pelajari lagi ya. Kemudian bagian-bagian dari catur guru ya, bagian-bagian dari catur guru ya. Jadi bagian-bagiannya ya seperti yang pertama ada guru rupake. Guru rupake itu bisa disebut dengan guru reke, masih ingat kan? Nah, itu adalah orang tua kalian di rumah. Kemudian ada guru pengajian. Guru pengajian itu guru kalian di sekolah. Nah, kemudian ada guru wisese. Guru wisese itu adalah pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Kemudian ada guru swadhyaya. Guru swadhyaya itu adalah Ide Sangyang Widiwasa. Nah, kemudian ini yang terpenting ya, ini ada 5 jasa orang tua. Nah, ini berbicara khusus mengenai guru rupake atau guru reke ya. Misalnya Ahmad Waken ya, masih ingat ya kalian Ahmad Waken itu jasa orang tua yang telah melahirkan kita. Kemudian Matulung Urip ya, jasa orang tua yang telah menolong kita dari bahaya ya. Jadi kita dari kecil itu mendapatkan perlindungan dari orang tua ya. Jika ya kita terancam bahaya gitu ya, orang tua melindungi kita. Nah, itu Matulung Urip, jasa orang tua Matulung Urip. Kemudian Maweh Binojane ya, jasa orang tua yang telah memberikan makanan ya, makan dan minum. Ada yang tidak pernah diberi makan dan minum di rumah? Ya enggak dong. Oh, ya enggak ya. Jadi pasti itu ya. Kalau enggak diberi makan dan minum ya enggak semontok-montok ini kalian ya. Ya. Jadi ya libur lama ya tambah mopong semuanya ya. Kemudian Anganya Skare ya, Anganya Skare itu jasa orang tua yang telah bagaimana? Yuk. Memberi pendidikan. Memberi pendidikan. Bukan? Memberikan pendidikan. Itu Mangupidiaya. Mengajar. Kalau Anganya Skare? Jasa orang tua memberikan kita tempat tinggal. Kan? Mengupacarai Iya, mengupacarai. Artinya dari kecil. Nah, dari sebelum lahir itu ya kita ada upacara hamilan. Megedong-gedongan. Iya, megedong-gedongan. Ya, hamil berapa bulan tuh ya? 7 bulan ya? 7 atau 8 bulan Ya, kayaknya. 7 bulan ya. Jadi upacara menggedong-gedongan ya. Jadi kalian diupacarai biar kalian bisa lahir dengan selamat ya. Jadi lahirannya lancar. Nah, setelah lahir ya ada juga upacara
ke puspungsen gitu ya. Jadi tali 1 bulan pusar 7 hari, tali 3 pusarnya bulan, itu 6 bulan. sudah berpisah gitu ya. Kemudian ada upacara 1 bulan 7 hari, ada 3 bulanan ya, dan sebagainya seterusnya sampai kalian terakhir itu ya. Upacara yang terakhir itu artinya orang tua sudah memenuhi kewajibannya gitu ya, yaitu upacara apa namanya, potong gigi Apa ya? atau metatah ya, metatah ya. Upacara manusiatnya yang lain misalnya ada perkawinan ya, pewiwahan ya. Oke, itu dia ya. Kemudian yang terakhir mangupediaya itu yang tadi ya, jasa orang tua yang telah mengajar dan mendidik kita ya. Jadi orang tua lah yang pertama yang menjadi guru kalian ya, guru privat istilahnya ya. Jadi dari kecil kalian bisa ngomong apa mama ya, mama. Jadi itu orang tua yang mengajarkan ya. Ya nggak mungkin kalian baru lahir udah sekolah gitu ya. Jadi kan di rumah dulu diajarkan oleh orang tua ya, diajarkan merangkak, diajarkan berjalan ya, itu prosesnya ya. Kemudian diajarkan berbicara, bernyanyi ya, sampai ya kalian sudah akan memasuki jenjang sekolah ya, baru mulai ya guru pengajian yang berperan di sana ya. Nah selain itu orang tua tetap juga di rumah, orang tua ya tetap memberikan pendidikan ya, selayaknya juga seorang guru yang di sekolah ya. Di rumah kalian diberikan pendidikan tentang akhlak ya, sopan santun di rumah ya, bagaimana caranya berlatih menguasai life skill gitu istilahnya, keterampilan hidup ya, seperti menyapu, bersihkan rumah. Nah itu melalui proses pembelajaran di rumah, praktek di rumah ya. Oke anak-anak, kemudian yang terakhir itu contoh-contoh atau sikap menghormati atau berbakti kepada catur guru. Misalnya bagaimana cara kalian berbakti kepada orang tua di rumah ya, sebagai guru rupake. Sama seperti orang tua menyelesaikan pekerjaan. Ya, sama seperti tadi ya materi PKN ya, ada ada hubungannya kewajiban kalian di rumah apa. Kemudian kalau di sekolah ya apa, artinya kalian berbakti kepada guru, salah satu bakti kepada guru ya. Berbakti kepada guru ya tidak hanya hormat begitu saja ya, salam begitu saja, enggak. Melaksanakan kewajiban kalian ya di sekolah itu termasuk juga berbakti kepada guru. Misalnya memperhatikan guru saat mengajar ya, jadi mendengarkan nasihat guru, melaksanakan nasihat guru ya, mentaati aturan di sekolah. Nah itu juga termasuk bakti, salah satu bakti kepada guru pengajian. Kemudian apa bakti kalian terhadap guru wisese atau pemerintah? Nah, contohnya seperti ya kalian mematuhi aturan lalu lintas. Terus kalian kan masih belum cukup umur ya, dalam artian kalau mematuhi peraturan lalu lintas kalian itu kan mengendarai sepeda motor atau kendaraan. Nah, selain apa yang bisa kalian bisa patuhi aturan lalu lintas? Fasilitas umum, Memakai helm. Iya, itu betul tentang memakai helm. Ya, memakai helm artinya kalian tidak sebagai tidak yang mengendarai ya, tapi bonceng ya, kalian tetap menggunakan helm. Ya. Selain itu kalian juga menyeberang di Zebra cross.
Atau kalau berjalan di jalanan, jalanlah di trotoar. Ya, Sebelah kiri. ya sebelah kiri. Ya, Jangan mengendarai sepeda motor di trotoar. ya tidak mengendarai sepeda motor. Kalian kan juga belum cukup umur untuk mengendarai kendaraan ya. Teacher, trotoar itu sebenarnya fungsinya untuk apa sih? Pejalan kaki. Trotoar itu ya pejalan kaki. Jalan kaki. Untuk pejalan kaki. Ya. Artinya trotoar itu disediakan ya untuk pejalan kaki. Jadi untuk sarana pejalan kaki. Jadi bagi yang berjalan ya jalan di trotoar. Ya. Ya. Tapi banyak sekarang dialih fungsikan trotoar itu ya. Kadang-kadang trotoar dipakai untuk berjualan. Ya enggak? Jadi trotoarnya itu banyak penuh dengan pedagang gitu ya. Ada yang jualan di sana. Jadi orang lewat nggak bisa ya. Atau ada yang parkir kendaraannya di trotoar ya. Ya enggak sampai naik gitu ya. Jadi orang nggak bisa lewat. Nah, itu penyalahgunaan trotoar ya. Jadi semacam seperti itu ya. Kemudian contoh ya bakti kepada guru swadhyaya ya, kalian sudah tahu ya semuanya bagaimana bakti kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa ya. Kita ya melaksanakan persembahyangan ya, yang sederhana yang paling gini ya, kalian melaksanakan puji Trisandya ya, melaksanakan persembahyangan Purnama Tilem ya. Nah, itu contoh yang sederhana ya. Nah, sebagai generasi muda ya, kalian kan sudah besar-besar nih ya. Jadi kalian yang membantu orang tua misalnya membanten, maturan Purnama Tilem ya. Nah, jadi kalian sudah bisa ya, aturang canang setiap hari ya. Nah, itu salah satu bakti kepada Ida Sang Widi Wase ya. Nah, anak-anak itu ya materinya apa namanya, baik tema 5 dan juga agama. Oke, bagaimana? Ada yang ditanyakan untuk materi agama? Tidak. Tidak. Oke, jadi kenapa Lintang? Teacher, untuk Ya. materi agama kita cuma catur guru aja. Iya, hanya catur guru saja. Ya, tempat suci tidak. Ya, jadi hanya catur guru saja. Nah, oke. Oke, ada lagi yang perlu ditanyakan? Tidak ya. Nah, jadi untuk materi ini ya, kalian bisa lihat di Google Classroom ya. Apa sih tadi yang Pak Guru bilang itu materinya? Kalian bisa lihat di Google Classroom ya. Bisa disimpan ya. Silahkan ya. Materinya dalam bentuk Word ya Pak Guru ya. Ya, kenapa? Kenapa Materi ya? Google Meet-nya ini dikirim nggak ke GC buat dipelajari? Iya, Pak Guru kirim di oke. Google Classroom ya. Jadi untuk Google Meet hari ini ya, mudah-mudahan rekamannya bagus. Kalau bagus Pak Guru kirimkan ke Google Classroom biar bisa dilihat atau ditonton teman-teman yang lain. Ya. Mudah-mudahan bagus. Kadang-kadang rekamannya ya nggak terlalu bagus, makanya Pak Guru ada yang bagus ya Pak Guru share, karena bagus ya nanti Rugi juga nge-share juga nggak ngerti ya, karena materi apa namanya hasil rekamannya kurang bagus ya. Oke, baik anak-anak, kira-kira itu saja. Ada mungkin yang perlu ditanyakan lagi untuk besok? Untuk besok kemungkinan Pak Guru akan berikan latihan soal ya tentang tema 5 ya. Teacher, kapan kita dapat tema 6? Kuis. Besok kuis gak? Tema 6 kan sesuai dengan jadwal itu kan hari Selasa. Ya. Dapat bukunya. Oh, dapat bukunya. Nah, ini mohon maaf, bukunya sampai sekarang ya belum ada kabarnya.
Pak Guru nggak ngerti juga kenapa. Terus kita belajar lewat buku lain gitu. Sementara ya, Saya ada buku ininya, buku paketnya. kalau ada yang punya buku paket, ya buku paketnya bisa dipakai. Mungkin buku paket yang dulu atau dapat pinjam ya. Pak Guru sudah hubungi apa namanya petugas bukunya ya katanya seperti itu belum bisa datang. Mudah-mudahan nanti setelah PTS ya minimal buku tema 7 bisa kalian bisa nanti dipakai ya, mudah-mudahan ya. Oke anak-anak, seperti itu kira-kira bagaimana? Ada lagi pertanyaan? Tidak. Oke. Sampai situ aja. Kalau tidak ada pertanyaan, Guru akhiri sampai di sini ya. Kalian tetap jaga kesehatan ya. Dan ingat tetap semangat belajarnya ya. Anak-anak kalian bisa cek di Google Classroom, bisa disimpan materinya dan dipelajari dengan baik mulai dari sekarang, dicicil ya. Baik anak-anak, sampai jumpa besok. Dadah. Bye bye. Oke, sama-sama. Dadah.